Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya dan dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel Body Repair. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan tetap semangat. Oke sahabat, mungkin sebelumnya saya akan mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini saya akan memperbaiki satu unit mobil Avanza yang tabrakan beruntun. Artinya depan kena, belakang juga kena. Yang sebelumnya tadi saya perlihatkan foto-fotonya, dan kali ini masih dalam proses pembongkaran panel-panel yang keriput atau yang rusak. Sasisnya juga seperti ini, dan karena posisi tempat sempit jadi kami tidak bisa, atau saya tidak bisa pakai high beam, maksudnya besi H, alat untuk menarik yang letter L. Karena di bengkel ini alat besinya cukup panjang, sementara ruangan tempat kerja sempit, dan kebetulan ada mobil bos bengkel yang nganggur, jadi kita minta tolong ke sasisnya ya, antara sasis dan sasis. Dan kalau memang besi ini atau sasis yang kita panasin ini jadi agak lemah, jadi tidak merusak sasis yang mobil satunya. Dan ini masih dalam proses perbaikan, memperbaiki sasis dulu karena sebagai pondasi kita perbaiki dulu sasisnya. Bisa Anda lihat pergerakannya, kalau mobil yang belakang tuh dia nggak bergerak, cuman yang depan yang bergerak. Dan tidak lupa buat sahabat nih, buat yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu, lalu tekan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan kalau saya upload video. Dan kalau yang sudah, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan channel ini bisa berkembang lebih baik. Tinggal merapihkan. Memang butuh ketelitian ya, ketelitian. Nah, ini lantainya ya, lantai yang keriput bagian ujung. Kita karena kalau diketok langsung dia bisa lebih parah keriputnya. Nah, karena itu kita tarik dulu agar bisa mengembang. Kalau sudah mengembang seperti ini, ngetoknya pun enggak sulit ya, tidak terlalu sulit. Inilah proses pengetokan lantai. Alat-alatnya juga cukup sederhana, hanya palu, pahat. Nah, seperti itulah mungkin sahabat. Nah, tidak ada yang canggih.
karena masih ada yang keriput. Kita tarik dulu agar membantu untuk mengembang ya. Nah, seperti ini sahabat. Karena kalau keriput dia diketok tuh bukannya ngembang atau mekar ya, malah tambah parah keriputnya. Makanya ditarik dulu. Setelah beres, kira cukup, kita rapihkan lagi, kita ketok lagi. Ini udah hampir beres. Nah, lantai yang sebelah sini sahabat, karena memang keriput sekali ya. Mungkin sahabat juga bisa melihat sebelumnya. Memang video ini tampil beda, maksudnya detail ya. Jadi prosesnya bukan hanya awal sama akhir, tapi dalam proses perbaikannya pun videonya lengkap. Dan sebelum kita las, kebetulan ada lubang bekas las sor atau pen, kita manfaatkan untuk mengunci, jangan sampai berubah ya posisinya, kembali ke semula. Nah, setelah dikunci pakai baut, kalau sekira udah benar-benar simetris lagi, kembali lagi ke semula, posisi dudukannya, posisi pinggulannya, kita langsung ke tahap pengelasan. Memang tempatnya sempit sahabat, bukan sempit tempatnya karena sempit dengan mobil gitu ya, hampir sekelilingnya tuh mobil. Nah, kita langsung aja ke tahap pengelasan. Kita cantum dulu mana yang perlu dicantum dulu, bagian yang penting-pentingnya dulu, agar supaya tidak berubah ya. Karena di samping kita las plat nih, kita harus perhitungkan dengan bentuk sebelumnya ya. Karena ada pinggulan-pinggulan. Nah, jadi istilahnya harus nyambung lagi. Harus kembali lagi ke semula. Tapi memang lasannya juga kecil ya, tidak besar. Karena las adu manis. Cuman las adu manis ini karena plat ini dipotong pakai gerinda, jadi dia berkurang kurang lebih sekitar 1 mili lebih atau mungkin kurang lebih 2 mili ya hilang. Jadi tidak bisa diadu manis tanpa kawat. Jadi harus pakai kawat karena bekas gerinda itu pasti dia, bukan dia maksudnya, sekitar 2 mili hilang, kebuang. Sebenarnya bisa diadu manis tanpa kawat, cuman jadi lebih kecil nantinya ya. Karena itu harus pakai kawat agar supaya tidak merubah posisi atau ukuran aslinya. Kita cantum dulu bagian-bagian yang pentingnya, seperti pinggulan-pinggulannya kita kembaliin dulu ke semula.
hampir beres, tinggal sedikit lagi bagian ujung. Untuk tahap pengelasan sementara beres. Kita selanjutnya pengetokan tulang dalam quarter panel ya, atau tulang pintu ya, karena menggabung antara tulang panel, quarter panel maksudnya, sama tulang pintu bagasi, pintu belakang. Ya seperti itulah sahabat. Keriput ya kita akal-akalin lah, karena memang manual ya. Kita kebut lagi sahabat. Seperti sebelumnya, agar supaya yang keriputnya bisa mengembang lagi, kita tarik lagi pakai tackle ya. Sambil dipanasin agar supaya membantu keriputannya mekar ya. Memang agak sulit juga karena posisi tulang ini kuat banget, agak tebal juga, 2 mili ukurannya ya, 1,2 mungkin, bukan 2 mili, 1,2 ya. Jadi agak tebal. Dan buat sahabatku nih, sekaligus saya mempromosikan karena saya juga punya 2 channel. Channel yang satunya yaitu Talenta Otodidak. Di situ saya upload video yang berbeda dan dengan warna yang berbeda. Nah, apa yang berbeda, untuk agar supaya ada sahabat tidak penasaran, sahabat bisa mampir dulu ke channel Talenta Otodidak. Itu channel saya juga, dan seperti biasa video-video saya isi dengan musik perkusi yang saya buat sendiri, yang saya beri judul Takol. Hampir selesai sahabat. Nah, kita kembali, kenapa dikasih judul Takol ya, agar supaya seirama dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Nah inilah Takol, bercanda sahabat. Hampir selesai. Kembali dulu ke semula ya bentuknya, dan nanti untuk merapikannya, nah di sini nih, buat inilah. Untuk sementara kita santum dulu, bukan dikilas ya, harus pakai bau dulu karena harus nyambung dengan yang lain. Nanti kalau ada perubahan jadi tidak terlalu sulit untuk merubahnya. Karena harus nyambung dengan quarter panel, harus nyambung juga dengan pintu bagasi.
Jadi untuk sementara di ini dulu, di baut dulu. Oke, inilah dulu sahabat di video bagian pertama atau part 1. Kita cukupkan sampai di sini, dan inilah hasil pekerjaan sementara, dan mudah-mudahan sahabat tidak bosan. Dan saya ucapkan terima kasih buat sahabatku yang udah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan lalu tekan loncengnya. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.